seseorang partisipan yang mengalami sakit yang tidak wajar dan sering merasakan kehadiran sosok makhluk gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 28. Aulia, wanita cantik yang lahir di tanggal 28. Sejak kecil selalu mengalami sakit yang tidak wajar. Sering melihat sosok gaib. Karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya? Maya, tunggu. Maya, tunggu. Kamu gak usah ke Jakarta lagi lah. Kasihan tuh anak-anak kamu. Coba lihat, mereka itu masih kecil-kecil. Kamu lebih baik rawat mereka. Jangan cuma bisa ngelahirin aja terus enak-enakan kamu tinggal ke Jakarta. Kasihan mereka itu butuh perhatian kamu, Maya. Bu, siapa bilang aku ke Jakarta tuh enak-enakan? Aku ke Jakarta cari kerja, Bu. Aku nggak mau berdebat lagi sama Ibu. Nanti aku tinggalin bus. Assalamualaikum. Mama, jangan pergi, Man. Ada ikut. Siapa kamu? Yanto, mau apa kamu? Mau ngapain kamu? Ini ganjaran buat kamu yang sudah menolak aku. Kamu jahat, manusia jahat kamu. Aku terpaksa melakukan ini karena aku sakit hati sama kamu yang sudah menolak lamaran aku. Maksud kamu mau ngapain aku? Hanya dengan cara seperti ini, mau nggak mau kamu harus menikah sama aku. Enggak. Kalau kamu masih tidak mau menikah sama aku, baik. Nasib kamu akan aku serahkan sama teman aku. Jahat kamu manusia jahat. Lepas. Sini, ayo, sekarang jawab. Jawab, kamu mau menikah sama aku kan? Lepas. Saya boleh mengungkap lagi gak satu fakta? Sebenarnya yang saya lihat lagi lebih dalam lagi, awalnya ibunya dinodai terjebak. Kemudian dia dinikahi oleh seseorang pria. Saya terima nikahnya Mayang Sari binti Ihsan dengan mas kawin tersebut tunai. Lagi mana saksi, sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maya. Mai. Mai. Kamu ini apa-apaan sih, Mai? Biar semua orang tahu aku menikah sama kamu terpaksa karena kelakuan bejat kamu. Kamu nggak bisa lari dari semua takdir ini, Mai. Aku sudah jadi suami kamu. Kamu lupainlah kejadian malam itu. Sampai air mata kamu kering pun, itu nggak akan berubah apapun, Mai. Dan satu yang harus kamu ingat, Mai. Di dalam rahim kamu itu ada benih aku, Mai. Saya kasih tahu sama kamu. Sampai kapan saya nggak sudi punya bayi dari kamu. Jangan kurang ajar kamu, Mai. Jaga sikap kamu, Mai. Dasar nggak tahu diri. Dan ingat, jangan pernah kamu menolak apa yang aku mau. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Sadar nggak sih itu masih banyak tamu di luar? Bu, bilang sama Maya, Bu. Jangan pernah menolak apa yang sudah terjadi. Sudah. Jangan ribut kalian berdua itu. Baru aja akad nikah udah ribut begini. Saya udah pernah bilang sama kamu. Seharusnya sebagai istri, kamu melayani suami, Mai. Dan seharusnya kamu sudah tahu itu. Nggak akan. Saya nggak akan pernah sudi melayani kamu. Dasar istri keras kepala kamu. Sekarang kamu bisa menolak aku, Mai. Tapi lain kali,
Aku nggak mau kamu menolak aku. Kamu itu bukan suami saya. Dan sampai kapanpun, saya nggak akan rela jadi istri kamu. Kita memang sudah menikah. Kita memang suami istri. Tapi saya akan menceraikan kamu. Saya akan menceraikan kamu. Aku nggak akan menceraikan kamu. Ingat itu. Saya nggak peduli kamu nggak akan menceraikan saya. Yang penting, saya minta cerai. Keluar kamu sekarang. Keluar. Pergi. Pergi kamu, pergi. Mai, ingat. Kamu sudah menyepelekan aku, Mai. Dan ingat, aku akan balas kamu. Saya lahir, saya ditinggalkan saat bayi sama kedua orang saya. Mama pergi ke Jakarta dan ayah nggak tahu kemana. Saya dari bayi hidup sama nenek sampai kelas 3 SMP. Dan saya meninggalkan saya, meninggal. Dulu pernah pas mama lahirin saya, mama saya sempat nawarin saya ke orang lain. Bu Maya, silahkan bayinya disusuin dulu ya. Cantik banget loh, persis seperti ibu. Enggak, Dok. Dia bukan bayi saya lagi. Saya udah memberikan bayi itu kepada sepasang suami istri ini. Dia bukan bayi saya lagi. Kami yang akan merawat bayi ini sebagai anak kami. Karena perjanjiannya itu ketika Maya sedang mengandung. Iya Bu, betul. Jadi kami menikah itu sudah lebih dari 5 tahun, belum juga dikaruniai anak. Dan biaya persalinannya kami yang akan membayar. Tapi ini bukan penjualan bayi kan? Bukan Bu Bidan. Setelah ini kami akan mengurus surat-suratnya ke pihak yang berwenang. Jangan diambil bayi ini. Saya yang akan mengurusnya kalau ibunya memang tidak mau mengurusnya. Ini biaya persalinan bayi ibu. Kamu nggak bisa membuang bayi ini. Ini darah dagingmu, Maya. Kamu harus menerima kenyataan ini. Enggak, Bu. Tapi Bu, ini Sudah. Terima kasih. Silakan pergi. Yaudah, Pak ya. Ibu nggak tahu kan, Bu, siapa ayah Maya itu. Maya tuh Yanto yang melakukan ini padamu. Yanto maksa aku untuk menikah sama dia, Bu. Maya nggak mau, Maya nggak cinta sama Yanto. Kenapa kamu nggak lapor polisi? Maya takut, Bu. Maya takut kalau ibu diapa-apain sama Yanto. Karena Maya tahu betul Yanto itu nekat, Bu. Mudah-mudahan kelak kamu jadi anak yang soleha ya, Nak ya. Sayang. Tunggu ya, Nenek ambilin susu ya. Tunggu sini ya, Nenek ambil susu dulu ya. Bagus. Aulia. Namanya Aulia. Apa kamu? Ayo pergi sana kamu. Tolong, penculik. Tolong. Ada apa, Bu? Ada penculik mau ambil anak saya. Ke sana larinya dia. Tolong. Bisikan? Kamu tahu nama ayah kamu siapa? Tapi setiap sekali saya nanya sama mama, untuk keluarga, mereka nyembuhin keberadaan ayah saya sampai sekarang. Mereka nggak mau kayak aku bertemu ayah saya langsung. Apaan sih? HP aku. HP aku ini ah. Apa sih, Kak? Kak, itu HP aku. HP aku ini. Sini, Nggak. Ini ada apaan sih ribut-ribut aja? Ini mah Aulia ngerebut HP aku mah. Enggak, mah. Nggak mungkin.
Kamu tuh selalu bikin ulah, bikin gara-gara, ya kan? Ma, bukan salah Aulia. Ma, orang Kak Ivan yang ngambil HP aku kok. Ya kalau gitu kamu dong yang ngalah. Belajar ngalah. Kok aku yang ngalah, Ma? Kak Ivan dong, dia kan kakaknya, aku adiknya. Tunggu. Berani ngatur mama kamu ya? Kamu pikir kamu siapa? Mama kasih tahu ya. Seharusnya anak mama itu cuma Nanda sama Ivan. Kalau gitu Aulia mau ikut papa aja. Papa di mana? Mau ikut papa? Iya. Mama kasih tahu ya. Papa kamu itu udah nggak ada. Jadi jangan pernah sekali-sekali kamu sebutin nama papa di sini. Mama sekarang nikah lagi. Nikah lagi itu saya kurang suka sama suami yang sekarang. Karena semenjak nikah sama ayah tiri saya yang sekarang itu seakan-akan gara-gara dia, mama itu kayak udah nggak peduli sama anaknya. Saya terima nikahnya Maya Sari binti Iksan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mas. Kamu dari mana aja sih? Jam segini kamu baru pulang. Kamu inget dong, di rumah tuh ada anak istri yang harus kamu nafkahin. Kamu itu, suami itu pulang kerja, bukannya dikasih minum, kasih makan kek. Malah ngoceh-ngoceh mulu, marah mulu. Mas, gimana aku nggak marah-marah, Mas? Kamu tuh harus nafkahin aku dan anak-anak, Mas. Mas! Kamu tuh sama aja sama suami aku yang dulu, nggak ada bedanya, sama-sama kasar. Kamu jangan pernah samain aku sama suami kamu yang dulu. Oh, atau jangan-jangan kamu masih ingat dia? Dia! Mas, aku tuh sama sekali bukan membanding-bandingkan atau nyama-nyamain, Mas. Tetapi kalau perlakuan kamu seperti ini, kasar, kamu sama aja sama seperti mantan aku. Karena aku menikah sama kamu, Mas, aku ingin hidup lebih tenang, bahagia, Mas. Kamu ngomong apa? Hah? Coba sekali lagi. Ayo ngomong! Aku capek sama kamu, Mas. Aku capek berdebat sama kamu. Maya! Maya! Aku belum selesai ngomong! Ngapain kamu di sini? Mau ngapain? Mama kenapa nikah sama Om Teju sih? Dia tuh sering marahin Mama. Diam kamu cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa, diam! Ma, Aulia tuh sayang sama Mama. Aulia tuh gak mau kalau misalkan Mama itu... Diam! Maya! Itu kenapa di meja gak ada makanan? Hah? Mas, gimana mau ada makanan, Mas? Kok kamu gak kasih uang belanja ke aku? Alasan aja kamu ya. Istri yang baik itu kasih makan suami. Ya tapi nyatanya, Mas, gimana aku bisa belanja kalau kamu gak kasih apa-apa ke aku? Kamu itu bukan yang ngertiin suami, malah ngebantah. Istri macam apa sih kamu? Jangan pukul Mama. Minggir! Aulia? Nyesel aku nikahin kamu. Aulia. Aulia, sayang, kamu kenapa? Kepala Aulia sakit banget. Kamu kenapa, nak? Dulu pas saya sakit, sejak SMP itu saya merasakan sakit yang nggak saya pikirkan gitu. Nah setiap sakit itu pas malam hari itu muncullah seorang laki-laki di kamar saya, itu tepatnya di pojok. Itu laki-laki itu muncul setiap saya sakit. Nah
keesokan harinya tuh setelah melihat hantu itu, besokan tuh langsung sembuh. Lihat sendiri kan, anak hasil hubungan kamu sama suami kamu yang dulu itu nggak waras. Nah, laki-laki itu selalu muncul dalam mimpi saya. Saya sempat berpikir itu ayah saya. Tapi saya nggak bisa menebaknya juga sih, Kak. Karena dari lahir saya nggak tahu ayah saya di mana, saya nggak pernah lihat ayah saya. Anehnya juga, kenapa hantu itu muncul di saat saya sakit dan saat saya bermimpi itu selalu muncul. Kalah lagi. Jadi gini kerjaan Om. Mana kamu? Aku ini bapaknya kamu. Jadi jangan kurang ajar. Kamu kan bapak aku. Mana uang kamu? Mana? Gak ada Om. Ini. Jangan. Om. Diam. Dulu saya sempat pernah berpikir jahat juga sama ayah tiri saya ingin mencelakai dia. Gimana caranya dia bisa pisah sama mama saya. Dulu pernah berantem saya sama ayah tiri saya. Buka pintunya. Ayah. Buka pintu doang, makin lama lu. Ngapain aja sih? Hei Mas, seharusnya aku yang nanya, dari mana kamu? Hah? Aku itu keluar cari duit buat makan kamu sama anak kamu yang gak waras itu. Alah, paling cari uang dari main taruhan, ya kan? Kamu itu gak usah protes. Uang itu dari mana? Yang penting kan hasilnya. Nih, aku bawa duit. Nih, ambil. Enggak. Aku nggak akan ambil uang dari kamu sepersen pun. Nggak sudi, karena ini hasil taruhan. Benar-benar istri nggak tahu diri kamu ya. Kamu jangan pernah ngomong kasar ke aku. Aku udah capek nyari uang buat kamu. Mas, gimana aku nggak marah sama kamu, Mas? Hah? Kamu dari awal kita menikah sampai sekarang kamu selalu main kasar. Kamu nggak pernah berubah. Seharusnya kamu itu mikir pakai ini. Hah? Siapa yang bikin aku kasar? Kamu. Udahlah, Mas. Aku capek berdebat sama kamu. Dengan cara ini, aku bisa misahin kamu dari rumah ini. Apa-apaan kamu? Hah? Aku ngajar. Sini. Daripada kamu mau ngabisin aku, lebih baik aku yang ngabisin kamu dulu. Ini sama apaan sih? Berhenti nggak? Berhenti, Mas. Minggir! Anak ini harus dikasih pelajaran. Ingat ya, kamu masih beruntung. Tapi kalau sekali lagi kamu coba-coba, aku akan segan buat ngabisin kamu. Masuk. Sosok perempuan lemah tapi punya segudang rencana yang tersembunyi. Aulia, itu yang saya lihat. Sebenarnya air mata ini adalah air mata yang menurut saya tulus, tetapi jatuhan titik air mata ini juga menyiratkan satu dendam terhadap seseorang juga yang saya lihat di sini. Apakah itu betul? Bu,
Kasihan ya Bu Maya punya suami kayak begitu, Bu. Bisa jadi itu akibat kelakuan dia yang dulu. Iya, dia itu kan suka pilih-pilih cowok. Malahan saya dengar suka nolak dengan kasar. Saya pernah ngeliat, Bu, istri dan anaknya keluar dari rumah tuh, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Benar, Bu. Bener, saya nggak bohong tuh, Bu. Boleh tolong tunjukin rumahnya Om Tejo di mana? Maksudnya? Tadi kan Ibu bilang, suami Ibu saya udah punya anak sama istri. Saya pengen kasih tahu ini semua sama Mama. Bantu saya, Bu. Saya nggak pengen laki-laki itu ada di rumah saya. Bantu saya usir dia. Tolong banget, Bu. Saya kok ngerasa kamu nggak suka sama ibu kamu juga ya? Apaan sih kamu? Saya cari Mas Tejo. Mana Mas Tejo? Berisik kamu. Saya kesini mau cari suami saya, Mas Tejo. Kamu tuh cuma istri-istrinya Mas Tejo yang udah ngerebut suami saya. Kamu jangan sembarangan dulu saya pelakor ya. Jelas-jelas Mas Tejo bilang kalau dia nggak punya istri dan saya istrinya, bukan kamu. Kamu jangan bohong ya. Sekarang mana Mas Tejo? Mana yang bohong? Udah. Mas Tejo keluar, Mas. Bu, ini semua tuh Mas Tejo yang jahat. Sekarang mana Mas Tejo? Dia mana suami saya? Mas Tejo, kamu udah ketahuan ya, Mas? Kamu lihat dong, sekarang aku lagi hamil besar kayak gini dan anak kita masih kecil, Mas. Kamu juga bohongin saya, Mas. Kamu bilang kamu belum punya istri. Aku nggak mau diginiin, aku minta cerai sama kamu. Ayo, Mas, sekarang kita pulang, Mas. Udah, ayo, Mas, kita pulang. Ayo, Mas, kita pulang. Ngapain kamu kesini? Udahlah, Mah. Lupain Om Tejo. Dia itu suami orang. Emang Mama udah mau ngelepasin Om Tejo kok. Kamu nggak usah ikut campur ya? Mah, aku cuma kasihan sama Mama. Aku tahu Om Tejo suka ngambil uang sama perhiasan Mama kan? Kamu nggak usah ikut campur sama urusan Mama. Oh, Mama tahu. Mama tahu banget. Ini jangan-jangan kamu kan yang ngadu ke istrinya Om Tejo, iya kan? Supaya tetangga pada tahu, supaya Mama malu, iya kan? Enggak, Mah. Ngaku sama Mama. Kamu kan yang ngadu, biar Mama malu sama tetangga, iya kan? Enggak, Mah. Aulia cuma kasihan sama Mama. Aulia nggak bisa lihat Mama dikasarin. Aulia cuma pengen Mama lepas dari Om Tejo. Alah, nggak usah tahu kamu. Ya, di kupingnya dia ini saya ngelihat ada sesuatu yang seperti ini. Itu seseorang yang sudah meninggal tertabrak motor kemudian tergilas. Emang apa yang Roy lihat dari makhluk ini? Jadi makhluk ini membisikkan bisikan-bisikan gaib seperti kabur. Jadi mohon maaf, saya pengen kamu tahu bahwa ini bukan siapa-siapa dan ini hanya makhluk halus. Dan kamu harus menghadapi kenyataan di sini, bukannya malah lari ya, justru malah menghadapi. Gitu. Silakan. Aduh. Lebih baik kamu pergi dari sini daripada hidup kamu tidak baik dan tidak jelas. Sakit banget. Jangan panggil aku. Maaf. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu, Lia. Nanti saya beri kamu libur sampai waktu yang belum bisa saya tentukan. Jadi Bapak mecat saya? Bukan, saya tidak memecat kamu. Saya memberikan libur sampai kamu nanti benar-benar sehat kembali. Nanti kalau kamu sudah sehat, saya persilakan masuk kerja lagi. Yang pasti saat ini saya tidak mau karyawan dan pelanggan saya terganggu dengan perilaku yang seperti kamu lakukan tadi. Pak, saya mohon Pak jangan pecat saya, Pak. Saya butuh uang buat keluarga saya, Pak. Saya mohon. Sudah, saya banyak pekerjaan. Ya, saya sibuk. Sebaiknya kamu sekarang keluar juga. Tapi Pak. Security! Pergi! Security! Cepat!
Bawa keluar dia. Baik, Pak. Cepat. Ayo, sekarang keluar. Ayo lompat, Aulia. Lebih baik kamu pergi dari sini daripada hidup kamu tidak baik dan tidak jelas. Ayo Aulia, lompatlah Aulia. Aulia. Mbak, ngapain mbak? Lepasin saya, biarin saya pergi dari sini, lepasin. Jangan mbak mau ngapain? Lepasin. Mbak, nyebut mbak, istighfar nyebut. Biarin saya pergi. Nyebut, astagfirullahaladzim mbak. Mbak nyebut. Saya mau ngapain di sini? Mbak tahu nggak? Tadi mbak mau lompat di jembatan ini. Aku benar-benar minta maaf ya. Aku pengen rujuk sama kamu. Aku janji, aku bakal ceraiin istri aku dan nikahin kamu secara resmi. Biar bisa punya buku nikah seperti yang kamu inginkan, ya? Mas Tejo, jangan kamu pikir sama gombolan kamu yang kayak anak ABG itu, saya bakal terbuai, iya? Maya, aku itu serius, bukan gombal. Maya, lihat ini. Ini bukti bahwa aku serius sama kamu. Maya, kalung emas ini sengaja aku beliin buat kamu. Ya, sebagai ganti karena aku sudah ngambil kalung kamu buat taruhan. Jadi, sekali lagi ini bukti keseriusan aku. Aku pakein ya. Aulia? Mau kemana kamu? Aku nggak mau ada di rumah. Kok ada laki-laki beristri itu? Aulia, kamu bener-bener anak nggak tahu diri. Jaga omongan kamu. Terserah kamu ngomong apa. Intinya aku nggak mau lihat muka Om lagi. Aulia, sekarang Mama pilih. Aku atau laki-laki itu? Aulia, kamu nggak boleh kurang ajar ya. Biar bagaimanapun, Mama akan tetap pilih suami Mama. Karena dia suami Mama. Dia bikin hidup Mama tenang. Cuma gara-gara kalung, hati Mama udah luluh lagi. Ma, Om Tejo tuh gak baik buat Mama. Lihat aja nanti, Mama bakalan disakitin lagi sama dia. Aulia, kamu gak boleh kurang ajar ya. Kamu nyumpahin Mama, seharusnya Mama yang nyumpahin kamu. Biar kualat kamu sekalian. Ma, aku tahu aku masih anak-anak, Ma. Tapi aku tahu yang terbaik buat Mama. Perasaan Mama sama Om Tejo itu salah. Aulia, jangan sok tahu kamu. Tahu apa sih? Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal perkawinan. Hubungan suami istri mempunyai batin. Jangan sok tahu makanya kamu. Iya, Ma, iya. Aku emang nggak ngerti apa-apa. Tapi aku tahu perasaan Mama tuh salah. Sekarang, aku pergi aja. Mama nggak usah ngalangin aku lagi. Dan sekarang, aku pergi dan aku udah bisa ngurus hidup aku sendiri. Hah? Kenapa? Kamu lapar? Yaudah nanti kita makan ya. Oh ya, kamu tuh sebenarnya siapa sih? Bro, lo lihat nggak itu cewek? Oh, maksud abang itu cewek lagi bicara sendiri itu? Iya, cantik kan? Cantik sih cantik bang, tapi kalau dia stres dia percuma bang. Ya percuma bagaimana? Yang penting kan cantik. Maksud abang gimana? Ada duit 10 juta nggak? Banyak banget bang, buat apaan sih bang? Nih, gua kasih tahu ya. Tuh cewek
anak tiri gue. Dia itu udah kebangetan banget kurang ajar sama gue. Terus gue harus kasih dia pelajaran. Lu kasih gue duit 10 juta. Dia milik lu semalam ini. Cuma sejuta bang adanya bang. Sejuta. Ya, ayo dah, nggak apa-apa sejuta dulu. Tapi sisanya lu bayar belakangan. Oh ya, mau nanya deh. Jawab dong. Siapa kamu? Saya laki-laki yang mau ngajak kamu bersenang-senang malam ini. Lepasin nggak? Aulia. Makanya jangan kurang ngajar sama Tejo. Asal kamu tahu, kamu juga akan rasakan bagaimana rasanya dilecehin. Aku ada di mana? Tadi malam aku mau dilecehin. Tuh ngajak aku selamat. Mbak, nggak apa-apa kan? Jangan! Mau ditolongin kok malah ketakutan sih. Tumben ya mas, dia mau. Mama. Apa kabar? Kamu? Ngapain kamu di sini? Jadi kena yang servis sekarang. Maya, hebat anak kamu sekarang ya? Dia tukang bersih-bersih. Terima kasih atas penghinaannya, Om. Mama juga. Selama ini Mama udah gak peduli sama anak-anak Mama. Mama usir aku. Dan Mama lebih milih suami siri Mama. Kamu ini apa-apaan sih? Jadi anak jangan kurang ajar kamu ya. Mbak Beriti! Ya, Bu. Pak, tolong bawa anak ini pergi dari hadapan muka saya. Saya nggak mau lihat dia. Bisa kamu diomelin sama bos, ayo. Wah. Mas, kita pergi tempat lain aja ya. Saya udah gak nyaman tempat sini. Tapi ini kan belum, Maya. Udah deh, masih banyak yang bagus kok restorannya. Yuk. Loh, Mas Tejo? Ini siapa, Mas? Kayaknya bukan istri Mas Tejo deh. Iya, ini nih istri aku. Oh, yang lagi tuh Mas Tejo bilang kalau itu istri-sirinya Mas Tejo kan? Yang janda 3 anak itu. Bener, Mas? Yang kerjaannya cuma marah-marah sama ngomel-ngomel doang. Maya ya? Bener, Maya? Kamu tuh siapa sih? Hah? Kok bisa tahu soal aku? Mas, kamu ceritain soal aku ke dia. Ini siapa sih? Aku itu teman Mas Tejo. Teman tapi mesra gitu deh. Bener, Mas. Yang perempuan ini bilang. Mayang, itu nggak benar. Cukup, Mas. Charlie. Aku nggak mau ada yang diumpet-umpetin lagi ya, Mas. Oh, jadi ternyata bener. Selama ini Aulia bilang kalau kamu itu suka ganti perempuan. Iya? Ya, itu nggak benar. Tunggu deh, Mas. Kok dia cemburu sih? Dia kan cuma istri-istrinya Mas Tejo doang kan? Lagian juga kamu, Mbak. Kamu itu pelakor.
please deh, jangan maling teriak maling. Kamu makin lama tuh makin kurang ajar mulut kamu ya. Kurang ajar kamu. Lepasin. Aku mau kasih pelajaran nih perempuan, lepasin. Udah. Gak penting yang beginian. Ayo, kita pergi ya. Awas kamu ya. Mau ngapain kamu kesini? Mau nyari Mas Tejo? Gak ada dia di rumah. Enggak, saya kesini cuma mastiin doang kok. Itu kalung pemberian Mas Tejo bukan? Iya, Mas Tejo kasih ke aku. Emang kenapa? Soalnya kalung itu pernah diberikan Mas Tejo kepada saya. Jangan-jangan dicuri Mas Tejo terus dikasih ke kamu lagi. Kamu kalau nuduh jangan sembarangan ya. Saya kesini cuma mastiin doang itu kalung pemberian Mas Tejo atau bukan. Enak aja, enggak. Coba saya lihat, Mbak. Enggak, apa-apaan sih? Lihat. Jambret! Tolong! Jambret! Saya jambret sih? Jambret! Emang iya kamu jambret? Tolong! Ada jambret! Tolong! Tolong! Kurang ajar. Nggak apa-apa deh. Aku kan sudah pisah sama Mas Tejo. Tapi kalung emas pemberiannya mau aku jual. Ya, hitung-hitung selama menikah sama Mas Tejo, aku kan jarang-jarang dinafkahi sama Mas Tejo. Gimana, Bu? Ibu mau hargain berapa kalungnya? Ini bukan kalung emas asli, Bu Maya. Ini imitasi. Kelihatannya sih memang seperti emas asli, tapi palsu. Hah? Palsu? Nggak mungkin, Bu. Ini suami saya yang beliin. Dia bilang ini asli. Ini tuh palsu, Bu Maya. Coba silakan. Saya dikasih pun nggak bakal mau, Bu Maya. Permisi ya. Ternyata selama ini aku dibohongin sama Tejo. Lihat aja kamu, lihat aja. Halo cantik, sendirian aja nih. Hidupanku sudah berantakan. Dan ini saatnya aku akan bikin semua laki-laki hidupnya menjadi berantakan sama seperti aku. Ini, kamu mau nggak nemenin saya? Sepertinya saya yang harus ditemenin. Bukan saya nemenin Bapak. Terserah kamulah, apapun itu istilahnya. Yang penting malam ini kita bisa berduaan. Yuk. Sayang sama Mama. Aku nggak mau hidup Mama berantakan. Berhenti, berhenti Pak. Saya mau keluar dari mobil ini. Berhenti. Saya mau keluar. Jangan keluar dong. Pak, berhenti Pak. Kalau nggak saya akan lompat Pak. Bapak tuh salah paham soal saya Pak. Saya tuh bukan perempuan seperti itu. Oke. Saya salah. Saya sedang ada masalah dengan istri saya di rumah. Makanya saya keluar untuk mencari hiburan dan saya melihat Mbak. Mungkin kita bisa curhat Mbak. Saya punya tempat yang bagus dan nyaman. Ya kita bisa santai di sana. Kamu tunggu sini, aku masuk dulu ya. Oh iya. Ya. Mama, tapi bukan sama Om Tejo ya? Mama ngapain di sini? Kamu lagi. Kenapa sih Mama harus ngeliat muka kamu? Kenapa Mama harus ngelakuin ini sih? Biarin aja. Lagian kan Mama juga udah cerai kan sama si Tejo. Mama mau ngebalas rasa sakit hati Mama. Makanya Mama ngelakuin ini semua. Astagfirullah. Ayo kita pulang, Ma. Enggak. Mama tuh sadar dong, Ma. Mama tuh semakin tua. Harus hidup Mama tuh semakin baik, semakin tenang, bukannya kayak gini. Itu cuma anak kecil ya? Gak tau apa-apa. Jadi gak usah sok ngatur-ngatur Mama. Mama!
Aulia, anak mama. Mama minta maaf sayang, mama minta maaf. Mama banyak salah sama kamu. Aulia juga minta maaf, Ma. Aulia selalu bikin Mama marah. Enggak sayang. Justru Mama yang banyak salah sama kamu. Mama minta maaf ya sayang ya. Ma, Aulia pengen kita hidup bareng-bareng lagi. Aulia gak akan pergi lagi dari Mama ya. Aulia, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ma, kepala aku sakit banget. Kepala kamu, kita ke dokter ya. Kita ke dokter sekarang ya. Enggak, nggak usah. Aulia mau ke rumah Om Tejo. Aulia mau bilang kalau dia masih deketin Mama lagi. Enggak, Mama nggak mau kamu kesana lagi. Mama takut nanti kamu kenapa-napa. Enggak. Nggak apa-apa, Ma. Aulia bakalan baik-baik aja ya. Hati-hati ya, anak. Pengen rasain kasih sayang dari kedua orang tua. Ya kan? Ya, betul, betul. Tapi kalau misalnya, siapa sih yang nggak pengen punya keluarga yang dekat, berkumpul bareng? Aku juga sedih sih, karena aku juga sama tumbuhnya juga dalam sama? keluarga yang nggak lengkap. Tapi ya jangan deh, kalau menurut aku jangan lari. Jangan lari Lebih dari baik kenyataan. kalau menurut aku. Iya. Hadapi kenyataan ya, Aulia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasfahu indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dia nyuruh aku pergi sama dia. Istighfar Aulia. Jangan dengerin dia, Nek. Jangan dengerin dia, sayang. Kamu harus kuat. Jangan dengerin dia. Astagfirullahaladzim. Jangan dengerin dia, sayang. Astagfirullahaladzim. Terus Aulia, lawan makhluk itu. Jangan terpengaruh. Sejatinya manusia itu lebih sempurna, apalagi dari jin dan setan. Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Ngomong. Sejatinya manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada jin dan setan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni hamba ya Allah. Selama ini hamba telah melupakanmu. Sehingga cobaan berat datang silih berganti. Tapi cobaan itu yang membuat hamba jadi lebih dewasa. Terima kasih ya Allah.
Engkau telah mendamaikan hamba dengan ibu hamba. Dan sekarang, izinkan hamba merangkul kakak-kakak hamba, ya Allah. Nanda, ya Allah. Maafin semua kesalahan Nanda. Karena Nanda pernah gak nganggep Mama sebagai ibu Nanda. Papa juga minta maaf, Ma. Gak bisa menjaga keluarga dengan baik, Ma. Saya percaya, sepahit apapun hidup, harus kita hadapi dan kita jalani. Jalan keluar akan selalu ada, karena Tuhan memberi kita cobaan berserta dengan solusinya. Dan yang pasti, setiap ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan akan berbuah sangat manis.